Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu lan utawi maqalah ats-tsaminata asyrata kang nomor 18 an Ibrahim saking Ibrahim An-Nakhami radhiyallahu anhu. Innama angin pastine halaka rusak man sapa wong halaka kang rusak sapa man qablakum ing dalem sadurunge sira kabeh minal umami saking pira-pira umat bi salasi hisolin sebab telu pira-pira perkara Jika tanya Ibrahim An-Nakhami, dulu orang-orang sebelum kamu itu rusak disebabkan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Bifudulil kalami, rupane kelawan akeh ngomong. Wa huwa lan utawi fudulil kalam ma iku perkara la khaira kang ora ana apik iku maujud, kang ora ana bagus iku maujud fihi ing dalem ma fid dini ing dalem agama wad dunya lan dunya. Yang pertama yang membuat orang sebelum kamu itu rusak, hancur disebabkan 3 perkara. Yang pertama adalah disebabkan terlalu banyak bicara, terlalu banyak ngomong. Karena bicara yang terlalu banyak, nggak ada manfaatnya, itu tidak ada kebaikannya sama sekali, baik di dunia ataupun agamanya. Kalau terlalu banyak ngomong. Jadi ngomong itu yang sewajarnya saja, yang ada kebutuhannya saja, yang dibutuhkan bicara. Terlalu banyak akhirnya itu ngomongin orang lain, yang ngelantur kemana-mana. Gak ada hajat, gak ada kebutuhan untuk bicara. Kecuali ada kebutuhan, apa bisnis, bicara untuk bicarakan bisnis. Butuh untuk menawarkan sesuatu, butuh untuk mengajak seseorang, bicara sebutuhnya. Selebihnya ndak usah. Apa selebihnya? Membicarakan orang lain, kejelekan orang lain. Ya. Atau cerita yang enggak ada faedahnya. Cerita omong kosong. Ya. Atau bercanda. Pembicaraan bercanda yang enggak ada gunanya. Itu dihindari, karena umat-umat terdahulu itu banyak rusak gara-gara itu, terlalu banyak ngomong. Di antaranya menyebabkan rusak itu apa? Ya itu, banyak membicarakan kejelekan orang lain, di antaranya itu. Dari segi kemantapan lesan saja ya. Sebenarnya lesan kita itu bisa mengandung suatu faedah seperti obat. Apa-apa yang diucapkan kita itu, kalau orang yang sering berbicara, ya dampaknya mungkin negatif, gak ada dampaknya, gak ada positifnya. Tapi bagi orang yang jarang bicara, maksudnya jarang bicara ini sesuatu yang tidak dibutuhkan, itu jarang berbicara, kecuali sesuatu yang butuh untuk bicara. Dia lebih sering untuk berzikir, lebih sering untuk ngaji Al-Quran. Ini ada sisi positifnya. Ketika dia berdoa, itu lebih mustajab doanya. Ketika dia dimintai barokah minuman semisal, sebab doanya itu juga mustajab. Doanya yang dilontarkan atau yang disepulkan ke air itu
mujarab juga menjadi obat, bisa menyembuhkan. Kan banyak kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang dimintai barokah doanya. Pakai air biasanya disepul. Ada keluarganya yang sakit, minta air barokah doanya. Karena kemantapan juga selain itu, kiainya atau ulama-ulama kita memang ahli dzikir, ahli ngaji, dan jarang ngomong kecuali yang butuh. Jarang bicara kecuali yang dibutuhkan. Ya itu mujarab. Banyak kan mujarab kan kiai-kiai kita ini. Sekarang karena memang banyak omongnya, makanya jarang ada ustadz atau kiai yang manjur omongannya. Itu karena itu. Banyak membicarakan orang lain, banyak bicara yang nggak ada gunanya, guys. Ngelantur kemana-mana, yang nggak dibutuhkan. Kecuali kalau kiai atau ustadz yang dibutuhkan hikmahnya, hikayahnya, atau mauidahnya, nasihatnya. Nah itu berarti dibutuhkan. Diundang ke sana ke sini untuk ngasih mauidah, ngasih nasihat kepada orang-orang. Ya, itu berarti dibutuhkan. Bicaranya itu dibutuhkan. Bagus itu. Yang nggak dibutuhkan itu ngomongin orang lain, atau berkisah-kisah kotor, berkisah-kisah yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu yang membuat lesannya tidak mujarab, tidak tak mantih, istilahnya itu tak mantih. Ya, nggak ada manfaatnya, bicara nggak ada manfaatnya. Dulu kan saya pernah cerita tentang ada seorang peneliti apa-apa yang dilontarkan dari mulut itu sebenarnya ada tergantung mulutnya. Ada sisi positifnya, ada negatifnya. Ketika diucapkan kepada sebuah air, ternyata air itu terpengaruh oleh sebuah ucapan seorang. Diteliti 2 botol, satunya itu diucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Selain doa juga ucapan-ucapan yang baik. Semoga barokah, semoga sembuh yang minumnya, semoga. Atau doa-doa yang lain. Yang satu botol lagi diucapkan ucapan yang jelek, yang buruk. Entah itu pisuan, entah itu ya pokok kata-kata jorok sudah. Kata-kata jelek, kata-kata kasar, kata-kata jorok yang diucapkan. Dites, dicoba, ditaruh sama-sama air mineral yang bersih itu dari sama satu sumber. Setelah ditaruh 1 bulan dilihat lagi, ternyata yang A yang pertama itu tetap bening, yang B botol yang satunya menjadi keruh. Ya. Berlumut sudah, keruh sudah. Itu efek yang ada pada air ternyata. Dan ketika semisal itu diminum oleh orang, semisal yang minum orang yang mempunyai penyakit, ketika itu diminta dari seorang ulama, seorang kiai yang memang kesehariannya itu ibadah banyak dzikir, tidak banyak ngomong kecuali sesuatu yang ada manfaatnya, maka mujarab itu sangat menjadi obat yang manjur. Karena Rasulullah kan banyak sahabat-sahabat yang minta barokah doa, bahkan bukan hanya air, keringatnya Rasulullah pun dijadikan obat. Ada salah satu sahabat itu yang memeras bajunya Rasulullah yang banyak keringatnya, itu diminta diperas keringatnya diambil dibuat obat. Ini seperti itu. Ada yang ngambil air sisa-sisa wudhunya Rasulullah jadikan obat juga, sembuh. Gak usah itu, ludahnya saja Rasulullah itu menyembuhkan. Bahkan bukan hanya menyembuhkan seperti dokter seperti itu, bisa menyembuhkan tapi berjarak beberapa hari baru bisa kering ya. Kalau dokter seperti itu biasanya ngasih obatnya. Tapi tidak, Rasulullah itu bisa menyembuhkan, hilang sekaligus. Sebagaimana saat Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah di Gua Hira. Saat Rasulullah tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar ternyata tergigit oleh kalajengking. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu
tidak terasa menangis hingga menetes sampai Rasulullah terbangun kena tetesan air mata Sayyidina Abu Bakar. Dilihat ternyata Sayyidina Abu Bakar terkena gigitan kalajengking, langsung diludahi oleh Rasulullah. Diludahi oleh Rasulullah, diusap, hilang sudah seketika itu tanpa bekas, seperti nggak terkena gigitan, nggak ada bekasnya. Itu kalau lesan yang tidak pernah dibuat untuk mengutarakan kata-kata jelek atau kata-kata jorok. Kata-kata jorok di situ maksudnya dia diantaranya adalah ngerumpi, gosip, ngerasani orang lain diantaranya, atau kata-kata jorok yang memang nggak pantas untuk dikatakan, cerita yang nggak pantas untuk diceritakan, sama itu. Kecuali kalau ada manfaatnya, itu memang dibutuhkan orang, bisa menasihati orang, disebabkan kata-katanya, kata-kata bijaknya orang banyak sadar, banyak dapat hidayah pelantara dengan kata-kata bijaknya, itu berarti ada manfaatnya kata-katanya itu. Kiai Nawawi saja itu ya jarang nasihati orang, jarang. Tapi sekali bicara, sekali ngomong hanya beberapa kata saja langsung sadar, karena memang lesannya nggak pernah untuk dibuat berkata-kata jorok, dibuat dikir, dibuat taklim, ngajar. Akhirnya bahkan bukan hanya kata-katanya, isyarahnya saja itu sudah sadar orang. Ketika ada permasalahan datang kepada kiai cuma isyarah sama orang lain, sadar dia, oh berarti gini maksudnya kiai itu, saya harus seperti ini. Apalagi berkata, jangan moro-moro datang, jangan sampai kamu lakukan. Sebelum mengutarakan, tamunya langsung ya itu mengutarakan, sudah jangan dilakukan. Ya sudah, nggak usah mengutarakan maksudnya, sudah nggak usah mengutarakan permasalahannya, sudah dapat jawaban. Itulah orang-orang yang dekat dengan Allah, diantaranya seperti itu istimewaannya. Udah ketemu sudah permasalahannya, tinggal dijawab saja. Beda dengan kita, kadang kita dimintai solusi masih ruwet, ya bingung, masih nggak ngerti maksudnya, masih diulang-ulang, nggak paham. Itu disebabkan banyak bicara. Terus banyak bicara itu ada manfaatnya kalau bicaranya memang dibutuhkan, bisa menasehati orang, katanya bijak, ada hikmahnya, itu dibutuhkan berarti. Kemudian diantaranya ada ulama yang diuji oleh Allah, mempunyai istri yang banyak bicara, banyak ngomong, banyak ngomel. Tidak hanya itu, sekarang cerewet mungkin ya. Ternyata memang ujian tersebut membuat ulama ini menjadi seorang kekasihnya Allah, walinya Allah. Siapa? Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban setiap kali pulang ke rumahnya pasti diomeli. Bukan berarti memang istrinya ini orang cerewet, bukan. Ternyata istrinya ini memang juga orang yang dekat sama Allah. Tahu, ingin menguji suaminya agar menjadi kekasihnya Allah, ingin menguji suaminya agar menjadi walinya Allah. Diuji dengan cerewetnya itu, selalu diomeli, selalu dimarahi. Setiap kali pulang langsung dimarahi, diomeli. Jadi nggak ada setan untuk jawab yang namanya suaminya ini ya. Nggak ada setan, sudah ngomelnya itu terusan, sudah nggak mandek-mandek. Kecuali berhenti ngomel kalau sudah pergi lagi suaminya, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini. Sumpah sudah, setiap kali pulang diomeli, Udah satu ketika sampai bertahun-tahun itu. Satu ketika Syekh Abdurrahman Bajal saking sumpahnya sudah, kok tiap hari diomeli, akhirnya pergi ke sebuah hutan. Di dalam hutan ternyata bertemu dengan dua orang pendekar, dua orang yang sedang ibadah sholat sunnah, sedang ibadah di dalam hutan itu, ibadah kepada Allah. Kemudian dua orang itu diperhatikan oleh Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Setelah sholat kemudian menengadahkan tangannya ke atas, berdoa. Entah
permintaannya apa, dilihat oleh Syekh Abdurrahman Jalhaban. Ternyata setelah berdoa selesai, turun apa-apa yang diminta itu dari langit, turun dari langit. Langsung istijabah saat itu, seketika doa langsung turun dari langit, yang diminta datang. Minta makanan ini datang semua, langsung ada di depannya. Kemudian tanya Syekh Abdurrahman, karena mungkin ingin, saya ingin bisa berdoa terkabulkan, istrinya nggak cerewet lagi, istrinya nggak ngomel lagi, mungkin seperti itu. Akhirnya tanya, hei hamba Allah, apa yang kamu doakan? Gimana caranya kamu bisa mendapatkan sesuatu langsung terwujud seketika? Doa kamu langsung istijabah seperti itu, gimana caranya? Aku ingin seperti kamu. Akhirnya diajari, ini kamu sholat 2 rakaat, kemudian kamu berdoa, ya Allah, minta apa yang kamu inginkan, kemudian melalui pelantara Syekh Abdurrahman Bajalhaban yang selalu dimarahi istrinya. Itu dia adalah seorang wali kekasihnya Allah. Ya Allah, kabulkanlah keinginanku ini dengan pelantara kekasihmu, walimu yang bernama Syekh Abdurrahman Bajalhaban yang selalu dimarahi oleh istrinya, yang selalu sabar dimarahi oleh istrinya. Kaget Syekh Abdurrahman Bajalhaban, kok nama saya yang disebut? Akhirnya mencoba Syekh Abdurrahman Bajalhaban, dilihat sudah sama 2 orang hambanya Allah itu yang istijabah doanya itu. Dilihat setelah sholat 2 rakaat Syekh Abdurrahman berdoa, ya Allah, kabulkanlah keinginannya saya ini, ingin itu, ingin makanan ini, makan itu, dengan pelantara kekasihmu, saya sendiri Syekh Abdurrahman Bajalhaban saya sendiri yang selalu dimarahi oleh istri. Akhirnya 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat yang datang, yang turun itu. Minta 1 piring, 3 piring. turun 3 piring. 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipatnya. Akhirnya kagum juga, takjub ya. Yang namanya dua hambanya Allah itu. Kok bisa dia melebihi kita? Doanya lebih istijabah, bahkan dilebihkan oleh Allah daripada doa-doa kita. Kok bisa dia seperti itu? Tanya balik, wahai hambanya Allah, gimana caranya kamu berdoa? Kok nggak sama? Kok dikasih lebih oleh Allah? Sebenarnya kata Syekh Abdurrahman, yang kamu buat pelantara itu Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu aku sendiri. Sayalah Syekh Abdurrahman Bajalhaban yang selalu dimarahi oleh istrinya. Saya. Akhirnya langsung minta maaf sama Syekh Abdurrahman Bajalhaban, minta maaf, sungkem langsung. Minta maaf. Ternyata Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini makamnya ada di Yaman, Tarim, dan makamnya itu juga penuh dengan peziarah. Banyak yang ziarah, termasuk yang dari Indonesia ya, santri-santri dari Indonesia yang mondok ke sana. Itu sering ziarah ke makamnya Syekh Abdurrahman Bajalhaban, ramai. Banyak yang ziarah. Sama seperti makamnya pengarang Burdah Al-Busiri itu, Imam Al-Busiri, pengarangnya Burdah itu juga banyak yang ziarah. Sebab apa? Sebab karangannya itu diantaranya kecintaannya yang sangat besar kepada Rasulullah, melahirkan syairan Burdah itu. Dan banyak asyatnya memang Burdah itu, banyak asyatnya. Di antaranya asyatnya ya bisa menolak sihir, di antaranya bisa menjadi benteng, Burdah itu. Itu di antara akibat dari fudul kalam, banyak bicara. Kemudian pulang Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu pulang ya, mendatangi istrinya, ingin berterima kasih sama istrinya. Sebab istrinya marah-marah itu, ngomel-ngomel itu, akhirnya Syekh Abdurrahman Bajalhaban jadi walinya Allah, kekasihnya Allah, yang ketika orang lain berdoa meminta melalui pelantarannya, namanya saja Syekh Abdurrahman Bajalhaban langsung terkabulkan. Jadi ingin berterima kasih sama istrinya. Ketika datang tok datang sudah
Syekh Abdurrahman Bajalaban sudah beberapa hari nggak pulang. Pulang langsung disekak sama istrinya. Kenapa kamu pulang? Sudah tahu ya kalau kamu jadi kekasihnya Allah, jadi walinya Allah. Disekak seperti itu sama istrinya. Berarti istrinya sudah tahu nanti akan pulang kalau dia sudah tahu bahwasanya dia ada seorang walinya Allah. Istrinya tahu sudah. Karena memang istrinya ingin menguji. Awalnya nggak dikasih tahu. Memang ingin menguji, sabar nggak? Kalau sabar berarti jadi kekasihnya Allah. Ternyata sabar sungguhan, jadi kekasihnya Allah. Ini juga diantaranya istri yang bisa menunjang suaminya menjadi kekasihnya Allah. Bayangkan jika istrinya selalu mengajak suaminya nanti sholat tahajud bersama. Ayo bangun sholat tahajud, ayo ngaji bersama, hataman berdua. Bisa. Di Habib Soleh berdua. Berdua makan berdua. Sholat duha ayo diajak. Suaminya yang masih lalai diajak. Wah, itulah istri yang mempunyai keistimewaan tersendiri di sisi Allah. Apalagi sampai bisa menyadarkan suami, bisa menjadikan suami itu istiqomah tahajudnya, istiqomah ngajinya, istiqomah duhanya, istiqomah ibadahnya. Seperti itu sebenarnya. Kalau suami nggak mengajak jamaah, ajaklah. Istri seharusnya juga yang menjadi pengajak suaminya untuk jamaah nanti. Jadilah suami nanti juga kalau istrinya malas-malas, jadi suami yang bisa menjadikan istri semangat ibadah. Kalau sebaliknya juga, kalau punya suami yang malas, jadilah istri yang mengajak suaminya senang ibadah. Jadi ada gunanya kita hidup itu. Kalau disia-siakan saja, hanya sibuk mencari harta, hanya sibuk dengan urusan dunia, kita lalai, rugi. Kan niatnya memang kita hidup ini untuk ibadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, saya tidak menciptakan manusia jin itu melainkan disuruh ibadah. Bukan disuruh menumpuk uang. Ya, bukan disuruh untuk senang-senang di dunia. Disuruh ibadah memang diciptakan itu. Kok disia-siakan? Kan emang. Terus apa namanya? Menyesalnya kapan? Pada akhirnya. Nggak ada menyesal di awal kan ya. Nggak ada orang menyesal di awal. Nggak usah ada nih. Fuduli to'am. Yang kedua, fuduli to'am lan akeh mangan. Ini sebab rusaknya umat terdahulu. Banyak makan. Wa huwa lan utawi fuduli to'am ma iku perkara la yu'inuhu kang ora bisa nulungi apa ma ing man. Kang ora bisa nulungi apa mahu ing man. Alad dini ngatasi agama. Makan, terlalu banyak makan juga itu bisa merusak. Termasuk yang bisa merusak umat terdahulu. Dulu-dulunya rusak disebabkan banyak makan. Selain banyak makan itu si negatif kepada badan kita ya, sebabkan banyak makan juga jadi penyakit. Banyak makan juga itu sangat buruk ya. Sangat buruk, bisa merusak umat-umat terdahulu. Terlalu banyak makan tidak baik. Kita kan makan hanya ingin untuk apa namanya, biar nggak lapar, biar ibadahnya kuat untuk ibadah. Niatkan seperti itu, maka makannya kita itu bernilai pahala nanti. Kita coba setiap kali kita makan, niatkan kalau makan malam ya, misal habis maghrib, habis isya makannya, saya makan ini biar nanti bangunnya nggak kelaparan, biar nanti kuat untuk ibadah tengah malam. Ya sudah. Ketika makan di pagi hari, biar saya kuat untuk mencari nafkah keluarga. Jadi niatkan seperti itu, makannya kita itu bernilai pahala itu. Ya, bernilai pahala, ada gunanya berarti. Kalau nggak ada niatnya sama sekali, jadi sia-sia. Makan hanya kenyang. Setelah kenyang, buruk kah? Nah, yang namanya makanan itu jadi kotoran sudah, nggak sia-sia, nggak mendapatkan pahala. Tapi kalau setiap suapan yang kita niatkan, niat ibadah, niat yang baik, maka itu bernilai pahala dan berkah. Yang dimakan itu berkah. Tapi biasanya kadang lihat makanan enak langsung disantap, lupa sudah, doa saja lupa, apalagi niat yang baik, niat
untuk ibadah, biar kuat ibadah, kuat untuk mencari nafkah, keluarga, hilang sudah niatnya. Wa fudulil manami, yang nomor 3, lan akeh turu. Akeh turu, wa huwa lan utawi fudulil manam ma iku perkara la yanfa'uhu kang ora manfaati apa ma ing man, kang ora manfaati apa ma ing man fid dini ing dalam agama. Banyak tidur, jika ini telah merusak umat-umat terdahulu karena banyak tidur. Kata ulama, jika para pencari ilmu ingin cerdas, ingin kuat hafalannya, tidurnya sehari semalam itu tidak melebihi 8 jam. Ya diatur sudah, dibagi. Semisal tidurnya siangnya itu 5 jam, maka malamnya nggak boleh lebih dari 3 jam. Kalau siangnya itu tidurnya 2 jam, maka malamnya nggak boleh lebih dari 6 jam. Kalau lebih dari itu, maka bisa mengeraskan hati, mendedelkan otak, ya, tidak bisa mencerdaskan otak, atau membuat otak kita itu semakin bukan konslet, apa namanya, tumpul ya, sulit untuk menghafal, hafalan cepat hilang, diantaranya seperti itu. Menerima nasihat sulit, kebanyakan mental kalau hatinya sudah keras itu, diantaranya itu banyak tidur. Kata ulama, tidak lebih dari 8 jam sehari semalam tidurnya. Ini bagi sudah. Kalau misal saya tadi siang kok tidurnya lama ya, berarti nanti malam nggak boleh lama-lama tidurnya. Dibagi. Tadi tidurnya siangnya 5 jam, berarti malamnya nggak boleh lebih dari 3 jam. Kalau semisal kurang dari 8 jam itu lebih baik, lebih mantap. Lebih baik gitu. Agar semakin mencerdaskan nanti. Ulama itu kan jarang tidur, tidurnya sedikit ulama itu. Siangnya mungkin tidurnya sedikit, biar malamnya, niatnya malamnya biar kuat. Tidurnya siangnya setengah jam, diniatkan biar nanti malamnya kuat atangi, ya, kuat bangun malam. Malamnya juga sedikit. Ya, kalau biasanya malam tidurnya jam 12, jam 2 sudah bangun, jam 3 sudah bangun. Itu hanya kan sebentar. Jam 12, jam 1, 2 jam atau 3 jam. Masuk sebentar itu tidurnya. Tapi ya subuhnya ya gak ngantuk, tapi kalau ulama itu ya, kalau orang ahli ibadah itu subuhnya gak ngantuk. Meskipun malamnya tidurnya sedikit, tapi kalau subuhnya ngantuk, subuhnya akhirnya keteteran atau sampai ketinggalan subuhnya, gak bangun subuhnya, lebih baik ya tidur saja. Lama ya. Nah, itu berarti sama seperti mengambil sebutir nasi, meninggalkan atau membuang 1 piring nasi. Ngalak butir muang tompeng, istilahnya orang Madura itu. Ngalak butir muang tompeng. Yang sunnah itu malah diambil, sedangkan yang wajib malah ditinggalkan. Ngalak butir muang tompeng. Kita kan banyak lalai. Rajin sholat duha, tapi sholat fardunya subuhnya nggak pernah sholat karena nggak bangun-bangun. Ya itu emang yang wajib buat ditinggalkan. Sebenarnya kalau yang wajib dulu sudah sempurna yang wajib, sholat 5 waktunya sudah sempurna, barulah nambah yang sunnah-sunnah. Jadi yang penting harus dijaga pertama itu adalah yang wajib. Yang wajib dulu. Senang puasa sunnah Senin Kemis, bahkan ingin puasa Daud. Ya 1 hari puasa, 1 hari enggak, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Puasa Daud itu. Tapi ketika Ramadan ternyata enggak puasa, ada di warung. Lah ini sama, anak butir muang tompeng, yang wajib kok malah ditinggalkan. Kok malah milih yang sunnah, ya, kan bahaya. Oh, yang fardu, yang wajib itu kalau ditinggalkan malah berdosa. Hanya hutang. Kalau yang sunnah ya memang anjuran, ditinggalkan yang enggak berdosa, dikerjakan dapat pahala. Kalau yang sunnah. Tapi kalau yang wajib yang ditinggalkan berdosa. Perintahnya yang wajib itu yang diperintahkan oleh Allah.
yang lain anjuran sunnah.